Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan kebenaran Alkitabiah tentang akhir zaman, sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 24, ayat 3-14, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya." Akhir zaman adalah waktu yang selalu saja membuat manusia penasaran. Banyak orang bertanya-tanya, kapan terjadinya? Atau apa tanda-tandanya? Perhatikan bahwa para murid menanyakan kepada Tuhan Yesus tentang kapan akhir zaman itu akan terjadi. Apa tanda kedatangannya? Apa tanda kesudahan dunia? Sebagai manusia yang hidup pada zaman sekarang, yang adalah zaman akhir, di mana kejahatan semakin merajalela, tidak jarang kita bertanya juga, kapan Tuhan datang? Kapan akhir zaman? Apa tanda-tandanya? Melihat kenyataan ini dan melalui ayat-ayat ini, mari kita bersama-sama belajar tentang akhir zaman dan apa yang harus kita perbuat di akhir zaman ini. Pertama-tama perhatikan pertanyaan para murid. Saat Tuhan Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kapan terjadinya akhir zaman. Apa tanda kedatangannya? Apa tanda kesudahan dunia? Menjawab pertanyaan-pertanyaan para murid, Tuhan Yesus menyatakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Apa itu? Banyak hal yang akan terjadi. Nanti kita akan lihat dengan lebih rinci. Tuhan Yesus tidak menyebut soal waktu tertentu atau tanda-tanda tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mau agar para murid tidak fokus pada masalah kepastian tentang waktu, tetapi para murid harus fokus pada mempersiapkan diri. Hidup di jalan Tuhan dengan setia, sehingga kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap sedia menyambutnya. Demikian juga kita harus waspada. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita. Orang yang mudah disesatkan adalah orang-orang yang suka mencari tanda-tanda. Ini fakta yang terjadi. Orang yang suka mencari tanda-tanda akan mudah sekali disesatkan. Pada akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu dengan tanda-tanda heran, kuasa rohani, dan otoritas. Satu hal yang menjaga kita dari penyesatan adalah fokus pada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jangan suka cari tanda-tanda. Jangan sibuk melihat orang lain
pandang saja Tuhan Yesus setia di dalam firman-Nya. Yang kedua, salah satu peristiwa yang akan terjadi pada zaman akhir adalah penganiayaan gereja. Kita telah membaca pada ayat 9-10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Penganiayaan gereja telah terjadi sejak gereja mula-mula dan berlangsung sampai saat ini. Perhatikan saja gerakan-gerakan aniaya yang terjadi di seluruh dunia ini. Orang percaya dianiaya, orang percaya disiksa, dan banyak mengalami penderitaan-penderitaan lainnya. Kita saat ini tidak menghadapi penganiayaan yang sedemikian berat, tetapi banyak orang percaya di belahan dunia lain menderita. Saat kita mendengar penderitaan mereka, ingat bahwa mereka adalah saudara-saudari kita di dalam Kristus. Tanggung jawab kita adalah berdoa bagi mereka yang teraniaya. Mari kita bertanya kepada Tuhan, apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka dalam penderitaan mereka. Ingat, ketika ada bagian tubuh yang menderita, maka kita semua juga menderita. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 26 demikian. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Yang ketiga, kita harus waspada terhadap para nabi palsu. Kita harus berusaha untuk mengenali cara kerja mereka. Pada ayat 11-12 dituliskan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nabi-nabi palsu menyatakan diri mereka sebagai orang yang menerima berita dari Allah, tetapi mereka memberitakan hanya soal-soal kemakmuran, soal-soal kesehatan semata-mata. Mereka memberitakan apa yang orang-orang suka dengar, sehingga banyak orang tidak mengikuti Tuhan sebagaimana seharusnya. Ada nabi-nabi palsu pada masa Tuhan Yesus sampai saat ini. Mereka yang menyatakan apa yang orang ingin dengar, seperti Tuhan mau kamu jadi kaya, Tuhan mau kamu sukses, Tuhan mau kamu sehat, lakukan apa yang kamu ingin lakukan, atau mereka berkata tidak ada penghakiman atau tidak ada neraka. Kita diingatkan untuk tidak mendengarkan kata-kata mereka yang adalah kepalsuan. Dengan adanya nabi-nabi palsu, kejahatan semakin bertambah karena memang pertobatan tidak diberitakan. Kasih kepada Tuhan dan sesama menjadi dingin. Manusia diarahkan untuk fokus pada dirinya sendiri. Yang keempat, kita harus tahu bahwa akhir zaman terjadi sesudah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ini adalah misi kita, gereja Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan akhir zaman dan penghakiman terakhir untuk menyatakan kepada kita pentingnya memberitakan Injil untuk keselamatan semua orang. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari selalu waspada di zaman akhir ini. Persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kembali. Sabar dalam masa-masa aniaya. Jangan mau disesatkan dan tekun memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.